kembali lagi di Cashman Podcast HFPS Manajemen. Di sini saya Claudia sebagai host dan di video kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai magang COE dan ada pun narasumber kita hari ini yaitu Kak Mahesa. Halo. Silakan untuk Kak Mahesa memperkenalkan diri. Halo semuanya, teman-teman. Kenalin, nama aku Mahesa Talafiananda. Aku mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang, angkatan 2020. Dan pada kemarin juga aku sempat diberikan amanah untuk menjadi koordinator kelas Hospitality Perhotelan Center of Excellence. Betul. Oke, jadi Kak Mahesa ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2020 ya Kak? Iya. Sekarang sedang melakukan studi semester 8. Semester 8. Beliau juga pernah diamanati untuk menjadi ketua dari Hospitality Koordinator kelas lebih tepatnya ya? Oh ya, koordinator kelas Hospitality ya Kak? Iya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Mahesa. Mungkin teman-teman di sini pada kepo kan, apa sih magang COE itu? Menurut Kak Mahesa sendiri, magang COE itu apa sih Kak? Jadi COE itu Center of Excellence. Dan ini adalah salah satu program terobosan dari Universitas Muhammadiyah Malang untuk bisa mengurangi batasan antara dunia akademik dengan dunia kerja. Sehingga keinginan ini adalah mahasiswa untuk bisa mengeksplor bagaimana sih dunia kerja yang ada di luar sana dan tidak hanya terpaku pada dunia akademik saja gitu. Sehingga mahasiswa-mahasiswa ini juga akan memiliki lebih banyak pengalaman. Kan sekarang kan dunia kerja itu tidak hanya dilihat dari skill, tapi pengalaman juga perlu. Atau nilai IPK, tapi pengalaman juga perlu. Pengalaman dunia kerja, soft skill mereka, bagaimana cara mereka untuk public speaking, komunikasinya, dan seperti itu. Oh ya, berarti kita kalau join ke magang CEO ini kita bakal banyak dapat pengalaman baru ya Kak? Pastinya. Oh ya, terus boleh diceritain nggak Kak gimana sih awal mula Kak Mahesa join ke magang COE ini? Jadi pada saat itu tuh aku lebih ke penasaran sih awalnya. Bagaimana apa sih Center of Excellence ini? Mungkin dengan yang namanya program magang juga ada program magangnya, praktek kerja langsungnya di perusahaan-perusahaan ternama terutama. Kalau di aku dulu masuknya di COE Tourism and Hospitality, fokusnya di perhotelan. Nah, di sana aku melihat bahwa mitra-mitra dari Tourism and Hospitality ini tuh bagus-bagus. Perusahaan-perusahaan yang udah terkenal banget gitu. Contohnya ada perusahaan dari Jatim Park Group. Terus ada juga dari perusahaan perhotelan itu ada namanya Hotel Grand Mercure Malang Mirama, salah satu produk hotel dari brand Accor Group dari Perancis. Dan itu adalah hotel bintang 5. Selain ada Hotel Grand Mercure ada juga Novotel Samator dan ada juga Hotel Res UMM gitu. Jadi pada saat itu aku penasaran bagaimana sih. Dari sisi lain aku juga ingin mengembangkan lagi pengalaman-pengalaman itu seperti apa untuk bisa mencapai apa yang aku inginkan gitu loh. Aku punya tujuan nih ya, aku pengen ngasah soft skillku, aku pengen nguji soft skillku, dan aku juga pengen challenge diriku seperti apa batasannya, seperti itu. Sehingga aku masuk untuk mendaftar dan ternyata aku bisa lolos, seperti itu. Oh iya. Selanjutnya nih Kak, apa sih yang menjadi fokus utama dari magang COE ini? Jadi fokus utamanya itu lebih ke universitas ini lebih ingin membatasi antara dunia akademik dengan dunia industri pekerjaan. Karena pada saat ini aku melihat sempat beberapa baca-baca juga sumber daya manusia adalah salah satu kunci untuk bisa meningkatkan produktivitas sebuah perusahaan. Salah satu juga untuk bisa menggait atau persaingan itu adalah dari sumber daya manusia, terutama di dunia hospitality ya, pelayanan jasa. Pelayanan jasa dengan keramat tamahannya, dengan memiliki sumber daya yang berkualitas, tentunya bakal bisa meningkatkan persaingan tersebut, meningkatkan pamor atau eksistensi dari perusahaan tersebut kan, dan bisa menguasai pasar tersebut, pasar yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Selain fokus utama, apa sih Kak benefit yang akan diperoleh oleh mahasiswa-mahasiswi yang akan mengikuti magang COE ini? Jadi nanti mahasiswanya secara pribadi ya akan mendapatkan banyak benefit tentunya. Salah satunya itu kayak pengalaman, terus bisa ngasah soft skill, hard skill,
Dan yang aku dapat banget itu adalah relasi. Nah, relasi ini mungkin pada saat aku kuliah hanya fokusnya relasiku hanya teman-teman sebaya, kayak mahasiswa-mahasiswa di kelas, sejurusan atau fakultas. Mungkin ketika udah masuk di COE pada saat itu, aku mendapatkan teman-teman atau rekan kerja yang lebih tua dan lebih berpengalaman di sana. Mereka lebih concernnya udah mempunyai track record yang bagus di pekerjaan gitu loh. Contohnya mungkin ada yang lebih duluan magang di sana dan sudah menjadi seorang pekerja juga. Mereka juga, dia udah setara saya, seumuran saya gitu loh maksudnya. Tapi dia lebih berpengalaman di sana. Jadi saya mendapatkan relasi yang lebih banyak. Selain itu juga saya dapat mengetahui bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah training, mempersiapkan training, materi-materi apa yang perlu disiapkan, pelatihan apa yang perlu untuk diberikan kepada karyawan, seperti itu kurang lebihnya. Jadi selain soft skill, hard skill, pengalaman, relasi itu juga dapat banget. Itu sih. Berarti banyak banget ya Kak benefit yang diperoleh. Banyak Seperti banget. itu ya tadi. Relasi. Iya. Terus Soft skillnya, soft skill, hard skillnya juga gitu. Iya. Terus Kak, magang COE kan ada dua ya, ada Iya. tourism hospitality dan Supply chain. supply chain itu. Iya. Apa sih Kak itu? Bisa dijelasin? Nah, kalau di CEO Tourism Hospitality itu Klau, itu lebih fokus di perusahaan jasa. Jadi CEO ini ada dua sektor perusahaan, terutama di sektor perusahaan jasa dan sektor manufaktur. Nah, kalau di supply chain itu fokusnya di manufaktur dan itu operasional. Di hospitality and tourism itu ada sisi operasionalnya, ada sisi di administrasinya. Contohnya, pada saat itu saya sempat ditempatkan di departemen HRD. Nah, saya mempelajari bagaimana sih cara untuk administrasi pengelolaan karyawannya gitu. Jadi di hospitality ini fokusnya di hotel, perhotelan. Nah, mitranya itu ada siapa aja? Ada Grand Mercury Malang Mirama, ada Novotel sama Mator Surabaya, ada Rise UMM. Nah, terus di tourism ini ada Jatim Park Group sama di event organizer itu ada Tridaya Event Organizer. Kalau di supply chain mungkin aku kurang paham ya, jadi aku bisa lebih fokus menjelasinya di COE Tourism Hospitality, seperti itu. Oh iya ya. Mungkin teman-teman di rumah ini kan pada bingung nih Kak, cara mempersiapkan diri untuk join ke magang COE ini. Mungkin ada pesan dari kakak, gimana sih cara mempersiapkan diri buat join ke magang COE ini? Oke, mungkin buat teman-teman ya ingin masuk di COE itu lebih melatih diri aja untuk mempersiapkannya. Seperti bagaimana sih cara untuk membuat sebuah motivation letter. Nah, motivation letter ini isinya apa aja? Seperti kayak apa sih planning kita, apa tujuan kita masuk di sini, dan apa value kita yang kita jual kepada perusahaan atau Dudi gitu. Nah, selain itu kita juga harus mempelajari bagaimana sih cara interview. Nah, di situ pasti ada dengan interview. Apalagi kemarin interviewnya langsung dengan general manager atau pimpinan perusahaan beserta ketua departemen HRD gitu. Jadi kita harus memahami, mempelajari bagaimana interview yang baik, bagaimana menjawab, komunikasi yang baik, seperti itu. Dan tentunya ketika interview kita juga harus memahami background perusahaan ini berjalan seperti apa itu perusahaannya, itu kurang lebihnya. Berarti kita kalau join di sini tuh kita bakal tahu gimana dunia kerja itu seperti apa ya Kak ya? Pastinya, iya. Dan apakah mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti magang ini akan mendapat tawaran kerja Kak? Tentunya, kemarin itu juga sempat sebelum teman-teman ini selesai pada masa magangnya, sebelum itu teman-teman dipanggil satu persatu kan untuk diajak diskusi atau ngobrol gitu dengan HRD-nya. Nah, di situ juga diberikan kesempatan, ditawarkan bagaimana untuk posisi ini gitu. Ada beberapa posisi yang ditawarkan gitu. Salah satunya mungkin rekanku yang udah diterima kerja sana, ada 2 orang, yaitu Anas Rizky Firdaus. Nah, dia sekarang menempati di Marketing Communication Departemen, Marketing Communication atau Markom. Terus yang temanku yang kedua itu Bagus Brata, dia kerja di posisi guest service agent atau di reservasinya, gitu, front office-nya gitu.
Tuh, tentunya pasti ada tawaran-tawaran yang diberikan oleh perusahaan kepada mahasiswa yang telah magang. Terutama program studi ini sudah berkolaborasi atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat sebuah goals, memberikan kesempatan bekerja setelah lulus gitu loh kepada mahasiswa. Seperti itu. Berarti banyak banget ya Kak manfaatnya kita ikut. Banyak banget. Oh, iya. Terus gimana sih cara meningkatkan kinerja para magang? Apakah Kakak mempunyai motivasi untuk membangun? Jadi selama aku magang di Grand Mercury ya terutama, di sini tuh selalu mengadakan konseling. Konseling ini yang memimpin itu adalah HRD. Beberapa kali mahasiswa teman-temanku juga salah satunya, teman-temanku juga pastinya dipanggil satu persatu. Ada kendala apa, ada masalah apa. Itu teman-temanku lebih bercerita kepada HRD-nya untuk mencari problem solving-nya gitu loh. Mungkin ada satu sisi juga ada namanya itu kesempatan untuk berkomunikasi atau berdiskusi langsung dengan general manager. Namanya itu general manager, lebih tepatnya itu lebih ke GM round table. Nah, di GM round table itu mahasiswa magang diberikan kesempatan untuk bisa mengungkapkan apa aja yang telah didapatkan, apa aja yang telah diberikan oleh selama magang di perusahaan tersebut, terutama di Grand Mercury Malang Miramah. Nah, selain itu, konseling juga HRD juga memberikan motivasi, memberikan pemecahan masalahnya, memberikan pilihan-pilihan untuk seorang mahasiswa magang ini memecahkan masalah tersebut, pengambilan keputusannya. Seperti itu, Clau. Iya. Pasti teman-teman yang nonton ini kan pada kepo nih pengalaman kakak selama mengikuti magang COE ini. Bisa diceritain nggak Kak? Gimana? Pengalaman magangnya itu sangat seru pastinya. Pasti ada kayak seneng atau bahkan sedihnya juga. Apalagi ketika senengnya itu ketika kita ada event-event besar. Itu kita tuh ketika di hotel itu pastinya makanan itu udah makanan hotel kan ya. Kita udah mendapatkan ketika event itu kita mendapatkan makanan-makanan tersebut. Kayak misal nih ada nasi kebuli juga dari hotel, ada steak. Mungkin teman-teman yang dari hotel makan makanan hotel lah. Itu secara gratis. Ada dananya sendiri gitu. Kita juga ikut berpartisipasi dalam sebuah event yang diadakan oleh manajemen hotel. Ada contohnya itu General Staff Meeting kalau di Grand Mercury Malang Miramah. Dan di sisi lain, pengalaman senangnya lagi itu kita mendapatkan senior-senior yang support banget mengenai pengembangan diri kita, terutama aku ya. Aku kemarin juga magang di HRD itu sangat support banget senior-seniornya ini. Misalnya ada rekan kerja yang emang ketika kita lagi drop, mereka yang supportnya. Kita lagi banyak masalah, mereka juga yang supportnya. Itu sangat seneng banget. Kalau dukanya itu mungkin kita merasakan ternyata dunia kerja seperti ini ya gitu. Kita pulang kerja, kita berangkat kerja pagi jam 8, pulang jam 5. Kita nggak ada waktu main nih karena capek selama 12 jam itu, 8 jam itu kerja ya. Itu, mungkin kita dukanya di situ sih. Selama aku magang 6 bulan, aku merasakan kayak gila, kerja seperti ini ternyata gitu. Kayak udah bukan mahasiswa lagi nih gitu. Gitu sih. Kalau suka dukanya juga pesan-pesannya juga seperti itu, Klau. Oke, kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Selama kurang dari 15 menit kita ngobrol bareng Kak Maisa, aku dapat nyimpulin bahwa program COE yang dibentuk oleh Universitas Muhammadiyah Malang ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi dalam memberikan kesempatan pengalaman di dunia kerja. Terutama di program studi manajemen ini yang membentuk dua macam program COE, yaitu Tourism and Hospitality dan Supply Chain Management, dengan beberapa perusahaan seperti Novotel Samator Surabaya, Grand Mercury Malang Miramah, Local Fiber, dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin cukup sampai sini aja dulu ya Kak, kita ngobrol-ngobrolnya. Buat kalian yang masih kepo dan ingin tahu update-update terbaru dari COE ini, kalian bisa pantengin terus Instagram dari COE UMM, dan kalian juga jangan lupa untuk terus pantengin media sosial dari HMPS Manajemen, karena di sini kita bakal banyak memberi informasi-informasi yang gak kalah keren dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih ya Kak sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya. Terima kasih juga.
sekian dari saya Claudia. Claudia. See you.